Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Meminjam kalimat dari Pak Jokowi bahwa saya membuat konten ini sama sekali tidak ada kepentingan apapun, baik itu politik, agama, ataupun keberpihakan dengan golongan tertentu. Kita ketahui perhelatan Piala Dunia di bawah usia 20 tahun yang mana Indonesia sebagai tuan rumah belumlah dimulai. Tapi gegernya, kegaduhannya sudah curi start. Pasalnya karena ada negara peserta yang terdengar haram dan najis di telinga sebagian besar orang Indonesia, terlebih mereka yang selalu mengaitkan dengan label agama dan Palestina. Siapa lagi kalau bukan Israel? Lalu apa salahnya keikutsertaan Israel yang nyata-nyata memang lolos di perhelatan ini? Lalu apa kaitannya dengan kata mencederai umat muslim seperti yang dikumandangkan Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin? Bisakah si Novel itu menunjukkan bukti kalau lolosnya Israel di Piala Dunia U20 itu mencederai masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim? Apa sih Novel mau menggunakan pasal penistaan? Pakai nalar lah Vel kalau berstatement. Jangan dikit-dikit koar-koar cari masa dan masalah. Ini olahraga, bukan hubungan diplomatik antar negara. Kalau hubungan diplomatik antar negara, yaitu dengan Israel, sejak lahirnya negara tersebut, Indonesia tidak ada hubungan. Dan itu secara pribadi sangat saya dukung. Jadi ente jangan mencampur adukan antara olahraga dengan politik. Indonesia adalah anggota FIFA, demikian juga Israel. Indonesia tidak bisa menolak atau memveto keanggotaan Israel di FIFA, karena FIFA bukan organisasi politik dan pemerintahan bangsa-bangsa. Kalau Indonesia menolak adanya Israel dengan alasan solidaritas Palestina, ya tentunya sejak lama Indonesia sudah keluar dari FIFA. Namun kalau hak pribadi, ya sah-sah saja Indonesia menolak jika harus berlaga dengan Israel di suatu event. Walaupun itu tidak harus terjadi. Atau Indonesia akan mendapatkan sanksi dari organisasi olahraga. Apalagi Indonesia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia di bawah usia 20 tahun. Tentu hal itu sangat riskan jika menolak negara peserta untuk datang dan tampil meskipun secara politik tidak ada hubungan diplomatik. Kita review saja. Dalam sejarahnya, Indonesia itu sudah 2 kali menolak Israel di dunia olahraga. Dan momen itu terjadi pada cabang sepak bola dan tenis lapangan. Dalam hal penyelenggaraan, Indonesia pernah menolak pebulu tangkis Israel, Misha Zilberman, bermain di kejuaraan dunia tahun 2015 silam. Visa masuk Indonesia Zilberman tertahan cukup lama, meski akhirnya sang atlet bisa bermain di kejuaraan dunia 2015 dengan penjagaan ketat. Selain menolak masuk atlet Israel, Indonesia juga pernah mengharamkan melawan Israel dan bermain di Israel. Penolakan tim merah putih itu untuk melawan Israel terjadi pada cabang olahraga sepak bola. Kisah itu berlangsung dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 1958. Pada masa tersebut, Indonesia melaju ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 1958 zona Asia Afrika dengan satu grup bersama Israel, Mesir, dan Sudan.
Akan tetapi kesempatan itu tidak dilakoni Indonesia karena menarik diri dari kualifikasi lantaran enggan bertanding di kandang Israel. Alasannya karena politis, yaitu solidaritas untuk Palestina atas instruksi Presiden Soekarno. Permohonan Indonesia agar melawan Israel di tempat netral juga ditolak. Hasrat Indonesia tampil di Piala Dunia 1958 pun kandas akhirnya. Seandainya lolos dari babak kedua itu, Indonesia bisa melawan wakil Eropa pada tahap playoff dan memperebutkan tiket ke putaran final. Cabang tenis juga menolak bermain di Israel pada babak grup dunia Piala FIDE 2006. Tim FIDE Indonesia sempat mendapat lampu hijau dari pemerintah untuk terbang ke Israel yang jadi tuan rumah Piala FIDE 2006. Karena event itu undangan dari Federasi Tenis Dunia atau ITF, bukan dari pemerintah Israel. Hanya saja Kementerian Luar Negeri yang saat itu dipimpin Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda memilih kembali mempertimbangkan izin untuk tim FIDE Indonesia yang kala itu diisi oleh Angelique Wijaya, Winnie Prakusa, dan Romana Tejakusuma. Pada akhirnya, Sekjen PBPLT saat itu, Agus Ferry Raturandang, mengkonfirmasi bahwa Indonesia batal tampil di Israel. Indonesia pun mendapat sanksi denda sekitar 268 juta atau dikeluarkan dari ITF. FIFA sendiri bisa memberikan sanksi tegas jika Indonesia menolak kehadiran timnas Israel U20 yang menjadi satu dari 5 wakil Eropa. Karena hal itu tertuang dalam aturan pemain 2021-2022 yang dirilis oleh IFAB. Pada pasal 4 ayat 5 menyebutkan aturan soal atribut politik yang tidak boleh masuk dalam pertandingan FIFA. Jadi yang tidak boleh adalah slogan, pernyataan, atau gambar politik, agama, atau pribadi. Pemain tidak boleh juga memperlihatkan pakaian dalam yang menunjukkan politik, agama, slogan pribadi, pernyataan atau gambar atau iklan, selain logo pabrikan. Untuk pelanggaran apapun, pemain dan atau tim akan diberikan sanksi oleh penyelenggara kompetisi Asosiasi Sepak Bola Nasional atau FIFA. Nah, Indonesia dapat tampil di Piala Dunia karena faktor menjadi tuan rumah saja sudah patut kita syukuri. Karena tidak bersusah payah melalui kualifikasi. Selain itu, Indonesia punya stadion yang berstandar FIFA, megah dan mahal pembangunannya. Tentunya, ini akan jadi rekomendasi bagi FIFA jika Indonesia sukses menjadi tuan rumah nantinya. Nah, jika kita sampai mendapatkan sanksi, ini akan jadi catatan bagi FIFA. Ya bisa saja FIFA yang punya gawai membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah dan menunjuk negara lain. Ini akan jadi kerugian tersendiri. Jadi yang koar-koar, yang ribut-ribut, yang menyuarakan tolak Israel masuk Indonesia harusnya cerdas dalam bersikap dan berpikir. Tampil di Piala Dunia itu adalah impian setiap negara, termasuk Indonesia meskipun bukan Piala Dunia secara umum. Ditunjuknya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Under 20 tidaklah aklamasi karena harus bersaing dengan negara lain yang mengajukan diri sebagai tuan rumah. Jadi adalah kerugian bagi bangsa Indonesia bila menolak hanya karena ocehan tak masuk akal segerombolan orang bodoh yang mengaitkan olahraga dengan masalah politik dan agama atas nama solidaritas. Saya Heri Sutopo, sampai jumpa.